10 jenis sampah tersembunyi yang bikin ruang tamu kelihatan kumuh dan murah. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Coba deh tarik napas dalam-dalam, terus lirik kanan kiri sekarang. Apa benar ruang tamu kita sudah seestetik rumah artis di Instagram? Atau jangan-jangan malah lebih mirip gudang toko kelontong yang sedang cuci gudang? Sekarang ini kan zamannya gaya hidup minimalis yang katanya bikin jiwa tenang. Tapi kok rasanya rumah kita malah makin penuh sama barang yang identik dengan kata kumuh. Padahal kita belinya pakai uang bulanan yang diperas sekuat tenaga. Berdasarkan artikel tren dekorasi rumah terkini, kenyamanan itu bukan cuma soal sofa mahal, tapi soal seberapa berani kita membuang barang yang sebenarnya sudah berubah status jadi sampah tanpa kita sadari sama sekali. Penting banget nih kita bahas ini, supaya kalau ada mertua atau teman arisan datang mendadak, kita tidak perlu akrobat menutupi tumpukan barang pakai taplak meja. Karena ternyata banyak sampah yang selama ini kita pelihara dengan penuh kasih sayang di ruang tamu kita sendiri. Jenis sampah pertama yang sering kita anggap harta karun adalah tumpukan majalah atau koran lama yang sudah menguning dan berdebu di kolong meja sampai sampah isinya sudah jadi sejarah purba. Bukannya kelihatan berwawasan luas, tumpukan kertas ini malah bikin ruangan terasa berat dan pengap. Apalagi kalau berita utamanya masih soal pernikahan artis yang sekarang anaknya sudah masuk sekolah dasar. Kedua, coba periksa vas bunga kita. Kalau ada bunga plastik yang warnanya sudah pudar atau malah penuh sarang laba-laba, itu namanya bukan hiasan, tapi monumen debu yang bikin ruang tamu kelihatan suram. Lebih baik ditaruh di tempat sampah daripada bikin tamu kita bersin-bersin berjamaah gara-gara debu yang sudah menempel permanen di helai kelopak bunga palsu itu. Ketiga, ini nih penyakit kita semua, yaitu bantal sofa yang sudah kempes dan tidak punya harga diri lagi karena isinya sudah menggumpal ke sana kemari. Bantal yang sudah tipis kayak kerupuk kaleng, itu benar-benar bikin sofa mahal. Kita kelihatan murahan dan tidak nyaman diduduki. Seolah-olah kita tidak sanggup beli dakron baru. Keempat, tolong banget itu kabel-kabel yang menjuntai semrawut di bawah meja televisi atau di pojokan ruangan segera dirapikan karena pemandangan itu mirip banget sama mie instan yang tumpah. Kabel yang berantakan itu adalah sampah visual paling nyata yang bikin ruangan seindah apapun jadi kelihatan berantakan dan tidak terurus sama sekali. Kelima, kita sering sayang membuang kalender tahun lalu yang fotonya bagus tapi sebenarnya sudah tidak laku karena tanggalnya sudah kadaluarsa berkali-kali. Kalender lama yang masih nempel di dinding itu tanda kalau pemilik rumahnya terjebak di masa lalu dan malas gerak. Jadi mendingan langsung diloakan saja supaya dinding kita bernapas lega. Keenam, stop mengoleksi stoples plastik bekas selai atau kue lebaran 3 tahun lalu yang ditumpuk di atas buffet dengan dalih nanti bakal kepakai buat wadah kerupuk. Padahal kenyataannya stoples itu cuma jadi sarang kecoa dan bikin ruang tamu kita mirip warung kelontong di pinggir jalan yang sedang kehabisan stok barang. Ketujuh, perhatikan juga karpet yang pinggirannya sudah embrudul atau ada noda tumpahan sirup dari zaman anak kita masih balita. Padahal sekarang dia sudah masuk SMP. Karpet dekil itu bukan cuma bikin kumuh, tapi juga jadi gudang kuman yang bikin aroma ruang tamu jadi tidak karuan. Jadi mendingan digulung atau dibuang saja kalau memang sudah tidak layak tayang. Kedelapan, pajangan pecah belah yang sudah retak, cuil sedikit di pinggirnya, atau bahkan ada garis halus yang hampir tidak kelihatan tapi tetap dipajang karena alasannya klasik. Sayang banget.
Dulu belinya pas liburan jauh, ada yang beli waktu honeymoon, ada yang beli pas study tour, ada juga yang dibela-belain dibungkus baju di koper supaya selamat sampai rumah. Jadi walaupun sekarang kondisinya sudah tidak sempurna, rasanya berat untuk melepasnya. Padahal benda pecah atau retak yang terus dipajang itu tanpa sadar memberi kesan rumah yang kurang terawat. Mata tamu mungkin tidak langsung sadar detailnya, tapi otak mereka menangkap kesan ada yang rusak di sini. Apalagi kalau retaknya sudah menguning. Ada sudut yang gompal, atau warnanya kusam karena usia. Bukannya terlihat estetik atau vintage, malah bikin suasana ruang tamu terasa lelah dan suram. Dalam banyak kepercayaan dan filosofi rumah, barang pecah juga sering dikaitkan dengan energi negatif, energi stagnan, atau simbol hubungan yang tidak utuh. Dan walaupun kita tidak percaya hal mistis sekalipun, secara visual, efeknya memang nyata. Pajangan retak membuat ruangan terasa seperti tidak selesai dirawat. Ibarat pakai baju bagus, tapi kancingnya copot satu, kecil, tapi mengganggu keseluruhan penampilan. Kadang kita terlalu sentimental sampai lupa bahwa fungsi dekorasi itu harus memberi rasa nyaman dan indah dipandang, bukan malah mengingatkan pada kerusakan. Rumah jadi terasa seperti museum barang sayang dibuang, sampai-sampai suasananya mirip gudang penyelamatan barang bekas bencana alam. Jadi kalau ada pajangan pecah yang sudah tidak layak tampil, mungkin sudah waktunya difoto untuk kenang-kenangan. Lalu dilepas dengan ikhlas supaya ruang tamu terasa lebih bersih, ringan, dan hidup lagi. Kesembilan, jangan biarkan tumpukan surat tagihan atau brosur promo supermarket menumpuk di meja ruang tamu sampai tingginya mengalahkan vas bunga kita sendiri. Kertas-kertas itu adalah sampah yang paling cepat bikin ruangan kelihatan berantakan. Jadi segera sortir mana yang penting dan mana yang harus masuk ke tempat sampah. Detik ini juga. Terakhir atau yang ke-10 adalah remote televisi yang tutup baterainya sudah hilang. Lalu kita lakban, warna-warni supaya tidak lepas saat dipakai. Benda kecil ini kalau dilihat tamu bisa bikin harga diri kita jatuh sedalam-dalamnya karena menunjukkan kalau kita orangnya kurang rapi dalam memelihara barang-barang kecil di rumah. Nah, setelah kita telusuri satu persatu, ternyata banyak ya benda yang selama ini kita anggap normal, padahal aslinya cuma bikin ruang tamu kita kehilangan pesonanya. Membuang barang-barang tadi bukan berarti kita tidak menghargai barang, tapi itu bentuk cinta kita pada diri sendiri supaya bisa tinggal di rumah yang lebih bersih dan lapang. Bayangkan betapa leganya perasaan kita saat melihat ruang tamu bersih tanpa ada gangguan. Visual dari barang-barang tidak berguna yang selama ini diam-diam mencuri kebahagiaan kita. Yuk, mumpung semangatnya masih membara, kita mulai sortir sekarang juga sebelum barang-barang itu makin betah tinggal dan beranak pinak di ruang tamu kita. Percayalah, rumah yang rapi itu kunci waras buat kita. Para ibu yang setiap hari sudah pusing sama urusan dapur dan jemuran yang tidak ada habisnya. Kita semua pasti bisa punya ruang tamu yang cantik dan berkelas tanpa harus keluar uang banyak, cukup dengan berani membuang apa yang seharusnya sudah jadi sampah sejak lama. Selamat bersih-bersih, bunda-bunda hebat. Semoga rumah kita selalu jadi tempat paling nyaman untuk pulang dan berbagi cerita bareng keluarga tercinta. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, bunda semua.